Halo semua, selamat datang kembali di channel kita. Pernah nggak sih kamu merasa merinding saat melewati jalanan yang sepi dan gelap di malam hari? Rasanya seperti ada yang mengawasi. Atau mungkin kamu pernah mendengar cerita seram dari teman tentang tempat tertentu. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu legenda urban paling terkenal di Indonesia, yaitu tentang sebuah jalan sepi yang konon selalu meminta tumbal. Di berbagai daerah di Indonesia, dari kota besar hingga desa terpencil, selalu ada satu ruas jalan yang punya reputasi angker. Jalan ini mungkin terlihat biasa saja di siang hari, ramai dilalui kendaraan, dan tidak ada yang aneh. Tapi begitu matahari terbenam, suasana berubah total. Jalanan menjadi sunyi, lampu penerangan minim, atau bahkan tidak ada sama sekali. Dan kabut tipis seringkali muncul entah dari mana. Warga sekitar biasanya sudah hafal betul dengan reputasi jalan ini. Mereka akan menyarankan untuk tidak melewatinya sendirian di malam hari. Cerita yang beredar dari mulut ke mulut pun beragam. Tapi intinya selalu sama. Jalan ini lapar dan membutuhkan korban. Korban ini bisa berupa kecelakaan tunggal yang aneh, kendaraan yang tiba-tiba mogok tanpa sebab, atau bahkan penampakan sosok-sosok tak kasat mata yang mengganggu konsentrasi pengendara. Salah satu cerita yang paling sering kita dengar adalah tentang kecelakaan beruntun yang terjadi di lokasi yang sama berulang kali. Anehnya, para korban yang selamat seringkali memberikan kesaksian yang mirip. Mereka mengaku melihat sosok menyeberang jalan secara tiba-tiba. Ada yang bilang sosok itu seperti wanita bergaun putih panjang. Ada juga yang melihatnya seperti anak kecil yang berlari ke tengah jalan. Refleks, mereka membanting setir untuk menghindar. Dan akhirnya terjadilah kecelakaan. Namun, saat diperiksa, tidak ada siapapun di sekitar lokasi kejadian. Legenda ini semakin kuat karena sering dikaitkan dengan sejarah kelam tempat tersebut. Konon, di masa lalu, jalan itu adalah lokasi pembantaian, kuburan massal yang tidak terurus, atau tempat terjadinya sebuah kecelakaan tragis yang merenggut banyak nyawa. Arwah-arwah penasaran inilah yang dipercaya menghantui jalanan tersebut, mencari teman, atau sekadar meluapkan amarah dan kesedihan mereka kepada siapa saja yang lewat. Ada juga versi cerita yang lebih mistis. Beberapa orang percaya bahwa jalan tersebut dibangun di atas atau melintasi sebuah kerajaan gaib. Para penghuni tak kasat mata ini merasa terganggu dengan aktivitas manusia. Kecelakaan dan kejadian aneh yang terjadi adalah bentuk peringatan atau pajak yang harus dibayar oleh manusia karena telah lancang mengusik ketenangan mereka. Makanya, tidak jarang kita menemukan sesajen kecil yang diletakkan di pinggir jalan oleh warga setempat sebagai upaya untuk menenangkan para penghuni gaib tersebut. Ritual-ritual kecil pun sering dilakukan oleh para pengendara yang terpaksa harus melewati jalan ini di malam hari. Misalnya, membunyikan klakson beberapa kali saat akan memasuki area angker sebagai tanda permisi. Atau tidak melamun dan menjaga pikiran tetap kosong agar tidak menarik perhatian makhluk-makhluk halus. Ada juga kepercayaan untuk tidak berbicara kotor atau sombong saat melintas, karena dianggap bisa memancing amarah para penunggu. Mari kita coba lihat dari sisi yang lebih logis. Banyak dari jalanan yang dianggap angker ini memang memiliki kondisi fisik yang berbahaya. Misalnya tikungan yang terlalu tajam, tanjakan atau turunan yang curam, penerangan yang sangat minim, dan permukaan jalan yang rusak atau licin saat hujan. Faktor-faktor ini dikombinasikan dengan kelelahan pengemudi di malam hari, tentu sangat meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan. Kisah penampakan pun bisa dijelaskan secara psikologis. Saat kita melewati tempat yang sudah terkenal angker, alam bawah sadar kita sudah bersiap untuk melihat sesuatu yang aneh. Fenomena ini disebut pareidolia, di mana otak kita cenderung menafsirkan gambar atau suara acak, seperti bayangan pohon atau hembusan angin, menjadi sesuatu yang kita kenali, misalnya sosok manusia. Jadi, bayangan dahan pohon yang bergoyang bisa saja kita persepsikan sebagai sosok yang sedang melambai. Namun, terlepas dari penjelasan logis dan ilmiah, cerita tentang jalan yang meminta tumbal ini sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari folklore masyarakat kita. Ini adalah pengingat bahwa ada hal-hal di dunia ini yang mungkin berada di luar jangkauan pemahaman kita. Cerita-cerita ini juga berfungsi sebagai semacam peringatan alami dari para leluhur. Dengan menakut-nakuti orang agar tidak melewati jalan berbahaya di malam hari, secara tidak langsung legenda ini telah menyelamatkan banyak nyawa. Setiap daerah punya versi jalannya sendiri. Mungkin di tempat tinggalmu juga ada jalanan dengan cerita serupa. Coba deh, kamu tanya ke orang tua atau kakek nenekmu. Pasti mereka punya cerita menarik tentang jalan angker di sekitar tempat tinggal kalian. Fenomena ini menunjukkan betapa kayanya budaya lisan dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Penting untuk diingat teman-teman, saat kita membicarakan hal-hal seperti ini. Tujuannya bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memahami sebuah fenomena budaya. Kepercayaan ini adalah bagian dari kearifan lokal yang mengajarkan kita
untuk selalu waspada, berhati-hati, dan menghormati aturan yang ada di suatu tempat. Baik itu aturan tertulis maupun tak tertulis. Jadi, lain kali kamu berkendara di malam hari dan melewati jalanan yang sepi, ingatlah untuk selalu fokus dan berdoa. Terlepas dari apakah kamu percaya pada hal gaib atau tidak, keselamatan adalah yang utama. Pastikan kondisi kendaraanmu prima, tubuhmu fit, dan jangan memaksakan diri jika sudah mengantuk. Kalau memang ada rute alternatif yang lebih aman dan ramai, mungkin tidak ada salahnya untuk memilih jalan tersebut. Kisah tentang jalan angker ini akan terus hidup dan diceritakan dari generasi ke generasi. Ia menjadi bumbu misteri dalam kehidupan kita. Sebuah pengingat bahwa dunia ini jauh lebih luas dan penuh teka-teki daripada yang kita kira. Cerita-cerita inilah yang membuat Indonesia begitu unik dan kaya akan warna. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian punya pengalaman pribadi atau cerita yang pernah kalian dengar tentang jalanan angker di daerah kalian? Jangan ragu untuk berbagi cerita di kolom komentar ya. Kita bisa diskusi dan bertukar cerita di sana. Selalu menarik untuk mendengar berbagai versi legenda dari seluruh penjuru Nusantara. Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini sampai habis. Semoga obrolan kita hari ini bisa menambah wawasan dan juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berhati-hati di jalan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada dan jaga diri baik-baik ya.